Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang, terutama seorang laki-laki, seorang suami yang tidak menginginkan pasangannya adalah sama dengan dirinya, dalam arti membahagiakan diri dari sisi iman dan takwa. Mengharapkan pasangannya adalah orang yang taat, orang yang dekat kepada Allah, orang yang baik. Dan demikian juga seorang wanita juga pasti dalam kehidupan berumah tangga, dia menginginkan suami yang baik, suami yang taat, suami yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menggambarkan di dalam surah Al-Ahzab pada ayat 35, innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat, sampai disebutkan 10 lawan. Menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin mendapatkan teman yang baik, maka dirinya harus terlebih dahulu adalah baik. Dan tentunya teman yang paling dekat dalam hidup, tentunya kita tidak berbicara tentang bapak anak di sini, tapi adalah teman yang paling dekat dalam hidup adalah suami istri, istri adalah suami. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Ahzab itu, innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat. Maka ini adalah berarti padanan, gandengan orang muslim dengan muslimah, mukmin, mukminah. Kemudian orang yang kunut, taat, senantiasa tunduk dengan wanita juga sama. Dan orang-orang laki-laki yang suka bersedekah dengan wanita-wanita yang suka bersedekah. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ayat ini juga mengatakan ibda binafsik. Mulailah dengan dirimu, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang diberikan anugerah sama dengan dirimu. Tapi tentunya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sisi lain yang harus kita tahu, bagaimana kita dianugerahi kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dari orang yang ada di sekitar kita. Kebaikan apa? Kebaikan dari istri, kebaikan dari anak. Dalam arti, kita ini baik nih. Kita ingin berharap kebaikan. Dan kebaikan yang paling nikmat jika orang-orang yang di sekitar kita baik. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Nabi SAW mengatakan dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hadis ini menggambarkan bahwa kebahagiaan bagi setiap mukmin tidak ada yang bisa menyamai ketika orang mukmin itu mendapatkan istri yang soleh. Dan tentunya hadis ini juga kebalikannya. Tidak ada bagi seorang wanita dari kenikmatan dunia ini yang akan menciptakan dirinya nikmat
bahagia selain suami yang soleh. Bahkan di dalam hadis yang lain, yang Nabi SAW menjelaskan, yang maknanya, tidak ada sesuatu yang lebih baik yang kita dapatkan setelah iman, yang akan membahagiakan diri kita selain wanita yang soleh, yaitu yang membantu diri kita dalam iman, yang menjaga diri kita dalam iman. Dan itu juga sebaliknya. Bagi seorang wanita tidak ada keutamaan, pendapatan, sesuatu yang kita dapatkan setelah iman dari suami yang soleh. Tapi Allah menyebutkan di dalam Quran ada 2 poin yang memberikan peringatan. Yang pertama, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ayat ini memberikan satu isyarat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Jadi kaum muslimin, para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin mendapatkan calon yang baik, berharap calon yang baik, maka Anda harus menjadi pemimpin bagi calon yang akan datang. Demikian juga yang udah menikah. Yang udah menikah. Ayat ini mengisyaratkan seolah-olah jadilah Anda pemimpin dalam iman. Anda menjadi orang yang paling tahu apa itu iman, bagaimana perincian iman, dan bagaimana hakikat iman. Supaya orang di sekitar Anda akan mengikuti Anda beriman. Jadilah Anda sebagai pemimpin dalam ibadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin rumahmu penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan, maka jadilah kita sebagai lelaki yang pertama menegakkan sholat di rumah, menegakkan sholat sunnah, menegakkan sholat malam. Jika rumah kita ingin semarak dengan zikir, semarak dengan kebaikan, jadilah Anda menjadi orang yang pertama membaca Al-Quran, yang akan diikuti oleh istri, diikuti oleh anak. Jika kita ingin menghiasi rumah ini adalah dengan akhlak mulia, maka jadilah Anda menjadi orang yang pertama yang berakhlak mulia, yang istri, anak akan menjadi contoh bagi kita, tutur kata, bahasa. Jika rumah ini ingin penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, maka jadilah Anda menjadi orang yang pertama lembut, menyapa istri, menyapa anak, bahasa. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, jika Allah menghendaki kepada satu kelompok manusia kebaikan, maka Allah Ta'ala akan menurunkan sikap lemah lembut kepada penghuni rumah tersebut. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, dan ini dalam surah An-Nisa, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Di sini ada satu pesan yang sangat agung. Walaupun ayat ini berkenaan dengan masalah waris. Masalah waris. Memang ayat ini berkaitan dengan waris. Yang artinya dalam ayat ini kalau kita merasa takut dengan anak kita, tapi dalam ayat ini memang lebih spesifik takut tentang harta. Bagaimana takut tentang harta? Mungkin kita meninggalkan banyak harta, tapi anak kita masih kecil. Kita merasa takut seandainya nanti pamannya atau mungkin saudaranya tidak memberikan harta ini kepada anaknya. Takut itu. Atau mungkin kita meninggalkan anak kita dalam kondisi kita tidak punya apa-apa. Kita gundah dengan kehidupan anak kita setelah kita. Apa pesan Allah? Waliyattaqullaha. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini memberikan satu isyarat. Kalau kita ingin istri kita baik,
Kalau kita ingin anak kita baik, orang yang di sekitar kita adalah orang-orang yang baik. Ayat ini mengisyaratkan, bertakwalah Anda, maka Allah akan menjaga keluargamu. Ya, ayat ini memberikan isyarat itu. Sehingga ada seorang ulama terdahulu yang dia mengatakan, aku menambah sholatku. Seolah-olah beliau mengatakan, aku tidak hanya sholat wajib, aku melakukan sholat malam. Aku melakukan sholat qobliyah ba'diyah. Aku melaksanakan banyak sholat sunnah. Kenapa? Untuk anakku. Maksudnya apa? Kalau kita ingin anak kita dijaga dari sisi imannya, dan Allah menjaga dari sisi hartanya, maka mulailah dengan ketakwaan dalam diri kita. Ayat ini juga mengisyaratkan yang lebih luas. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, istri kita tetap menjaga batasan-batasan Allah, menjaga batasan-batasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka awalilah dengan ketakwaan kita. Awalilah dengan diri kita untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, lebih menjaga perintah Allah, lebih menjaga batasan-batasan Allah. Maka Allah pun akan menjaga istri dan keluarga kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.